Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Musalla An-Nur rahimakumullah. Sebagaimana biasa setiap hari Ahad setelah sholat subuh kita selalu mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Kemarin kita sudah kaji ayat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sungguh, atau di sini Allah memakai kata wa lanabluwannakum. Di sini menunjukkan bahwa Allah bersumpah. Seperti kita kalau bersumpah bilang atau mengatakan wallahi. Di sini walanabluwannakum. Sumpah memakai huruf kalimat wa dan lam. Lam di sini juga lam qasam, yaitu lam yang menunjukkan sumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sungguh atau demi. Walanabluwannakum, demi, sungguh kami akan memberikan ujian kepada kamu sekalian dengan sesuatu berupa ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Jadi bagi kita seorang mukmin, ini khusus bagi orang yang beriman, itu akan diberi ujian. Bala itu maknanya adalah ujian. Jadi kalau orang kafir tidak ada ujian. Kalau orang mukmin ada yang namanya ujian. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, berarti orang itu sudah masuk di dalam sebuah komunitas Islam. Orang kalau sudah registrasi, yaitu berarti orang itu sudah menjadi siswa atau mahasiswa sekaligus. Mereka menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang mahasiswa. Sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang mahasiswa atau siswa itu pasti akan diuji. Ujian itu tujuannya adalah menjaring kualitas orang itu tadi atau orang mukmin tadi adalah beribadah. Menjaring kualitas mahasiswa di dalam selama dia belajar
Kalau dia lulus, maka ujian itu namanya bagus. Kalau dia tidak lulus, ujian itu namanya jelek. Jelek bagi dia, bagus bagi dia. Itulah kemarin sudah saya singgung. Dan ujian-ujiannya seperti yang sudah saya katakan, ada ketakutan dan lain sebagainya. Kalau sebagai seorang mukmin bisa mengalahkan itu semua, maka orang itu mukmin menjadi orang yang patut bergembira, karena menjadi orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat seterusnya, ayat selanjutnya, yaitu wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah. Musibah itu apa? Musibah itu sesuatu yang menimpa pada diri seseorang, di mana sesuatu itu membuat kita itu merana atau membuat kita itu sakit. Itu namanya musibah. Misalnya naik motor jatuh, itu namanya musibah. Pokoknya sesuatu yang apabila menimpa pada diri kita, itu kita menjadi sakit atau susah atau gelisah, itu namanya musibah. Tapi kalau ujian itu bisa berupa bagus, bisa berupa buruk. Jadi Allah menguji kita itu bisa baik, berupa baik, tapi bisa berupa buruk. Tapi kalau musibah itu sesuatu yang menimpa, kemudian sesuatu itu membuat kita susah. Punya uang hilang, itu tiba-tiba hilang. Atau punya uang dirampok oleh seseorang, namanya musibah. Bapak Ibu rahmatullah. Lah, itu satu. Nomor dua, musibah itu bisa datang dari kita sendiri, bisa juga datang dari orang lain. Misalnya kita sakit, itu namanya datang dari kita sendiri. Tapi kalau kita dipukul orang, itu namanya musibah datang dari orang. Jadi kedua-duanya bagi seseorang yang mukmin itu sebetulnya baik. Itu meskipun itu menyakitkan, itu sebetulnya baik. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan musibah, rasa sakit sebesar itulah yang akan kita terima pahalanya. Itu kalau musibah datang dari kita. Seperti kita sakit, kita dirampok orang dan lain sebagainya, atau kita kehilangan uang, tiba-tiba lu di mana ini? Kok uang saya tidak ada? Mungkin kabur atau mungkin jatuh, tidak tahu. Tapi kalau musibah itu datang dari luar, kita dirampok, itu Allah sendirilah yang akan menjawab atau akan membalas orang tadi karena telah menzalimi kita. Jadi musibah itu entah datang dari kita, entah datang dari orang lain, tetap saja bagi seorang mukmin itu adalah baik, karena pahalanya itu sejauh apa yang sakit yang kita rasakan. Dan ketika musibah datang dari luar, maka berarti kita didolimi oleh orang, maka Allah akan membalas kepada orang yang telah mendolimi kita. Selanjutnya, orang kafir itu senang sekali
kalau kita mendapatkan musibah. Saya tadi sudah katakan bahwa yang mendapatkan musibah itu orang mukmin. Orang kafir itu ada. Tapi kalau orang mukmin musibah seperti yang tadi saya sampaikan, kedua-duanya adalah baik semua. Orang kafir itu misalnya orang mukmin itu mendapatkan musibah di dalam perangan seperti perang Uhud, Nabi Muhammad SAW luka, kemudian pertempuran di pihak mukmin mengalami kekalahan, orang kafir senangnya bukan main. Kemudian lantas harus dijawab bagaimana ketika orang kafir senang kita ditimpa musibah. Jawabannya Al-Quran sudah turun, yaitu wala yusibanna. Gimana Mas? Bentar. Kemudian ini kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dalam surat At-Taubah ayat 51. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan musibah ketika orang mukmin mengalami musibah berupa kekalahan di dalam sebuah pertempuran. Orang kafir tepuk tangan, senang. Seperti sekarang ini, kalau orang mukmin, orang Islam lagi ditimpa kesusahan, orang kafir senang. Dunia kafir itu senang ketika melihat dunia Islam mengalami kesulitan. Misalnya Ka'bah ditutup, sekarang nggak ada haji, orang kafir senang. Begitu. Nah makanya kemudian turunlah firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada orang kafir tadi bahwa tidak akan musibah itu menimpa kita kecuali yang itu telah dituliskan lana bagi kita. Jadi di sini lana itu maknanya memberi manfaat kepada kita, bukan qul la yusibana illa ma kataballahu alaina, bukan, tetapi qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi sesuatu yang telah menimpa kepada kita sekali tidak akan menimpa kecuali itu telah dituliskan oleh Allah, dan itu musibah memberikan manfaat kepada kita. Jadi itulah mudah-mudahan ujian di dalam kehidupan kita ini kita bisa lulus sukses dengan hasil yang memuaskan, karena ujian itu pasti terhadap orang mukmin, baik itu berupa baik atau berupa buruk. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan kami akan berikan kalian ujian baik itu berupa kebagusan atau berupa keburukan. Itu yang nomor satu kesimpulannya. Kesimpulan yang nomor dua, bahwa hanya seorang mukmin yang akan menimpa sesuatu itu dikatakan musibah, dan musibah itu baik itu datang dari diri kita atau datang dari luar, kedua-duanya itu pun adalah memberikan manfaat kepada kita. Mengapa? Karena kita akan diberi pahala sejauh rasa sakit yang kita rasakan. Dan kalau itu musibah datang dari luar, maka Allah akan membalas kepada mereka yang menzalimi kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih
lebih-lebih bagi kita tidak kemudian saling ngoyoi ketika ada orang mendapatkan musibah. Selama yang dapat musibah itu orang mukmin, kita harus yakin, kita harus husnudzon bahwa itu adalah kebaikan. Jangan kemudian dikeploi senang. Nah itu berarti kita sudah menjadi berkarakter kafir. Meskipun kita seorang mukmin tapi karakternya kafir. Mengapa? Karena melihat teman sendiri mendapatkan musibah, ini malah keplok. Itu loh Mas Wahyu ya, kadang-kadang ya ada kita bertetangga itu begitu itu ya ada. Ya karena memang di dalam otak mereka itu tidak pernah diisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Sombong, menganggap dia sudah paham segala